أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ري أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة مغرما يا سيدي يا محمد قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة مغرما يا سيدي يا محمد Bismillahirrahmanirrahim. Talim kita hari ini kita bahas bab 3 ya. Takusyasya fadilatin li syahri Ramadan. Fadilah atau keistimewaan bulan Ramadan. Bab 3 ini insyaallah penting ya. Terkait penutup dari pintu taubat di putaran pertama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru ramadana syahidal ayami wa syishuri wada apa fil sanati wal uzura ahmaduhu subhanahu wa ta'ala azizul ghafur wa ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah ya'lamu kainatal ayuni wa ma tukhfis syuduru wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh ba'atahullah ta'ala bil huda wan nuri sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa naqtafa'a atsyaruhum bi ahsanin ila yaumil ba'atsi man nusyuri amma ba'du. Tentunya segala puji hanya milik Allah yang telah menjadikan bulan Ramadan sebagai penghulu hari dan bulan. Dia di bulan itu amalan dilipat gandakan di dalamnya, kebaikan dan ada balasan. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah, yang tidak ada sekutu baginya. Dia mengetahui pandangan mata yang berkhianat dan mengetahui pula apa yang di hati sembunyikan. Dan aku bersaksi bahwa Tuhan dan Nabi kami Muhammad SAW adalah hamba dan Rasulnya.
Allah mengutusnya dengan membawa petunjuk dan cahaya keimanan. Semoga Allah berkenan melimpahkan sholawat dan salam tentunya kepadanya, kepada keluarganya, sahabatnya, dan siapa saja yang mengikuti jejak mereka dengan baik hingga hari kebangkitan. Selanjutnya, Ramadan karimun, marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah annana samanan tulutul yaumi takbalahullah waridayalahu anhu. Ramadan karim, marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah kita sudah mengamalkan siam Ramadan sepertiga hari. Semoga Allah menerimanya dan meridhoinya, terutama dalam hal tobat kita. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Salawat Umi kita lafazkan bersama satu kali saja, istighfar 4 kali. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin Nabi Umi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Doa makrifat. Ilahi anta maksudi warid loka matlubi atini mahabataka wa marifataka. Bersihkan dulu akliyah kita dengan abaha. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nafi isbat arahkan ke qalbi. La ilaha illallah. 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 La ilaha
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa barik ala sayyidina Ibrahim wa barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ilahi anta maksudi ritaka matlubi atini mahabbataka tawajuh, kepala tunduk ke sebelah kiri, mata ditutup, bibir dirapatkan, dilipat lidah ke langit-langit atas, tahan napas semampunya, kalifatul qalbi, hati berzikir qalbi Allah. Allahu la ilaha illallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Dirapatkan saja, dikasih jarak. Kalau ada yang bertanya, kita selesaikan dulu bab putaran pertama, ya. Nanti baru masuk. Kita awali di putaran kedua ini, masuk Ramadan, sudah sepertiga kita mengamalkannya. Dengan doa tentunya kita lawatkan niat kita saum Ramadan, serta berdoa puasa Ramadan hari ke-10. Diikuti Iwan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salimni li Ramadana. Allahumma salimni li Ramadana. Wa salim li Ramadana. Wa salim li Ramadana. Wa tasallamahu minni wa tasalamu minni mutaqabbalan. Nawaitu shoma ghadin an adai faris syahri Ramadana hadis sanati lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alni bihi minal mutawakkilin alaika waj'alni bihi minal faizin ladaika waj'alni bihi minal muqarrabin
fihi minal muqarrabin ilaika bi ahsanika ya bayatoh talibin. Aminkan saja. Ya Allah, sampaikan aku dengan selamat sampai ujung Ramadan. Sampaikan Ramadan kepadaku dan terimalah amalku yang sudah diamalkan di bulan Ramadan. Aku berniat puasa esok hari untuk menunaikan kewajiban di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Ya Allah, jadikan aku di bulan-bulan ini termasuk mereka yang bisa bertawakal kepadamu. Gabungkan aku ke dalam kelompok mereka yang beruntung di sisimu. Himpunkan aku bersama mereka yang dekat denganmu, udrahnya, wahai dambaan para pencari. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah kita sudah memasuki, masih diberi waktu untuk mengamalkan Ramadan di putaran kedua, karena Ramadan terbagi dengan 3 putaran. Ya. Secara keilmuan jumhur ulama putaran 10 hari itu perbanyak tobat. Ya. Hadihil marata sanunakis sunwan wanawani kultum Ramadani al-qabiul fakiri fakusasa fadilatin di syahri Ramadan. Tentunya bab 3 kita bagi 2 dengan 41 dulu. Amma ba'du. Dalam kitab Ihya kita nukil, kitab ini cukup populer, karangan Al-Ghazali Hujatul Islam. Judul kitabnya kita sempat tahu, Ihya Ulumuddin. Di situ menjelaskan perkara puasa dengan makomat dan tahapannya yang perlu kita pahami. Dalam kitab itu Al-Ghazali menjelaskan tentang kesempurnaan puasa Ramadan yang khusus ya. Pertama disebut gadul bashar. Apa? Gadul bashar. Artinya puasa kita kalau pengen sempurna itu harus gadul bashar. Bashar itu terkait pandangan, menjaga pandangan. Hati-hati dunia medsos. Ya. Secara konsep rohani batal, secara syar'i rusak. Percuma aja puasa kita rusak. Walaupun ada yang menyebutnya secara mazhab Syafi'i sah. Ya, ini penting. Jadi kita sudah tahu ya, tolong mulai besok itu isinya permohonan. Pertengahan puasa itu permintaan 10 hari. Maka Allah akan berkenan memberikan diantaranya salah satu kalau puasa kita sempurna dengan gadul bashar, jaga pandangan. Setuju? Kalau nggak muhrim jangan. Berarti kita kalau ke pasar mesti tutup mata dong, tabrakan dong antum, tundukan, maksudnya gitu. Ya, kita punya permohonan kan, pasti kan. Jadi bulan baik, hari baik, doa kita terkabul, hati-hati mulai besok. Karena segala sesuatu ada diilmui. Doa itu ada tempatnya, ada waktunya, ada saatnya. Ini udah masuk 10 nih. Ya. Jadi kemarin itu banyak yang bermohon. Tapi tobat dilalaikan. Ya kacau lah. Ya. Jadi pertama kata Ihya Ulumuddin gadul bashar, menjaga pandangan. Dalam hal ini menundukkan pandangan, menjaganya dari jangkauan pandangan segala sesuatu yang bisa merendahkan dan dibenci, serta semua yang menyibukkan hati dan melalaikan dari Allah. Karena indrawi mata manusia itu, hal pertama ya ikhwan, akhwat,
yang selalu menjadi pintu masuknya segala kebaikan, juga pintu segala keburukan. Apa? Mato. Rusak bahasa kita. Maka dalam kitab Al-Ghazali Ihalumuddin menempatkan urutan pertama. Nah, ini yang mesti kita pahami, yang harus dijaga. Ketika kita puasa Ramadan dan kita dianjurkan menjaganya dengan bantuan hati dan pikiran, itu metodenya. Mata menahan, hati menguatkan, pikiran memberikan kontrol, serta memverifikasi antara potensi yang bisa mafsadat, artinya merusak, atau mana yang bermanfaat. Kalau bermanfaat, dilihat, ya kan? Betul kan? Ini harus jaga pandangan nih, ibu-ibu nih nggak berjilbab, pakaiannya ketat, mau ketabrak mobil deket saya, karena saya menjaga pandangan, saya nggak boleh nolong, nggak buka, karena takut ngelihat salah begitu, bukan begitu maksudnya, potong. Ya. Jadi menahan mata itu harus dikuatkan dengan pikiran, kontrol, memverifikasi mana yang merusak, mafsadat, mana yang manfaat. Udah tahu deh. Ya. Jadi melalui indrawi mata, segala kemaksiatan bisa terlaksana. Itu nasihatan dong. Setuju? Hati-hati puasa. Kadangkala kesialan kita karena yang sepele kita tidak pahami. Mata tadi, kita berdoa mata kita umbar. Hati-hati dunia medsos. Betul kan? Jadi jangan salahin Allah dong, karena kita tidak mengilmui agama dan tuntunannya. Ya. Kontrol, mana yang manfaat, mana yang mafsadat. Jadi memang mata ini biang kerok kadangkala, khususnya kekinian ya. Segala maksiat bisa terlaksana di sana. Sebaliknya, lewat kontrol mata, kebaikan dapat berlanjut dan kemaksiatan dapat digagalkan. Sepakat? Seseorang itu dapat mengatur hati dan pikirannya. Tolong atur hati pikirannya, indrawi kita, serta bersikap abai dari pandangan orang lain kalau itu merangsang syahwat. Jaga dari pandangan kita sendiri, sehingga ketenangan hati akan kontan ada itu. Akan bisa kita raih dengan cara menjaga mata, maka hati akan tenang. Itu poinnya. Dan dengan tenangnya hati, maka persoalan kehidupan semakin nyaman. Dan insya Allah kata hadis, semua persoalan hidup bisa diatasi. Jadi pertanyaannya kita ini apa? Ternyata biang kerok kemato gitu. Setuju nggak? Dan itu ada di Quran juga. Nah ini mana anu ngingetin. Hati-hati bulan Ramadan. Bulan suci harus suci. Kalau kita umbar bulan Ramadan sial. Karena ada hukum furqan. Nggak boleh dikotori. Iya kan? Karena itu sandarannya, istilah dalilnya melalui hadisnya. Ini bukan kata andong nih. Bukan kata penceramah. Dari Nabi dari Allah. Hadisnya sahih. Innal manaziro siyamun masmumatun min siyami syaitoni asabat laknat. Laknatullah. Wa man taraka ra'yamin kasyatilah ya ahul imanu wa halawatun bil qalbihi. Pandangan adalah panah yang beracun di antara panah-panah setan yang terkena kutukan Allah. Laknatullah. Barang siapa meninggalkan pandangan yang buruk karena takut kepada Allah, kenal gitu kan? Niscaya dia akan mendatangkan keimanan, keuntungan, keberkahan
hasil dari kemanisan di dalam hatinya melalui ketenangan. Hadis ini sahih Bukhari Muslim. Kuncinya apa? Mata kan? Kapan masuknya permohonan kita? Besok. Jadi kunci jaga mata. Apakah bulan lain boleh mengumbar? Enggak, sebaiknya seumur hidup. Nah, tapi hati-hati, yang paling krusial adalah di bulan Ramadan. Sepakat ya? Sepakat ya? Jangan salahin situasi politik, situasi kurang kerja. Enggak. Itu ujian Tuhan. Kalau kita ngikuti tuntunan sunnah secara agama Islam, itu gurunya thalibul ilmi, antum gampang kerjanya. Mendapatkan suatu ujian itu bisa mengatasinya. Kedua, dari Ihya nih, nung dalemin perkara puasa. Ya. Dari kitab yang keren deh. Karena kitab ini selalu berdasar kepada sadaran dalil yang sahih kan. Nah, Ihya Ulumuddin. Mungkin ada yang sudah baca, ada yang tidak, ada yang dibawa tidur, disepelekan. Padahal itu tuntunan hidup kan. Penjelasan dari Quran secara detail dari Ihya Ulumuddin. Kita bersyukur ada ulama Hujatul Islam yang menjabarkannya secara lebih jelas. Kedua, abki fanaka ulaakan. Bukan Pariaman ulakan, itu bahasa Arab. Abki fanakan ulaakan. Artinya menjaga lisan. Tadi jaga mata, kedua jaga lisan mulai besok. Puasanya lisan berarti menjaga dari perkataan yang nggak berguna, sia-sia. Berat bro. Membatalkan, merusak puasa untuk ruhani, dusta. Ya. Ucapan adu domba, perkataan yang keji, kasar. Ucapan yang merusak hubungan menjadi permusuhan, ungkapan yang mengandung ria. Bahasa syariatnya apa? Tadi itu kesimpulannya. Halo? Jadi penting itu dijaga lisan kita. Ketika sedang berpuasa, lebih baik dianjurkan kalau enggak ada manfaatnya hano, doim, diam. Puasa juga mulut, ucapan. Nah, makanya orang dulu kalau berpuasa takut mata kita itu merusak, mulut kita merusak, kalwat, basuluk, kurang lama. Kini ndak dipakai le, jarang. Bau umbar saya bulan puasa. Berkalwat, orang menyebut nan lamo basuluk supaya bisa terjaga, serta menyibukkan dengan zikir kepada Allah, membaca Quran. Jadi kenyataan lisan yang tak dapat dicegah lajunya, lisan itu kan nggak bisa nyerocos saja. Tolong diinsapi deh kalau kita ingin baik 11 bulan ke depan. Karena proses puasa itu charger aki untuk kehidupan 11 bulan, bukan Ramadan saja. Kadang-kala 11 bulan nanti kita sial karena puasa kita nggak bener. Apalagi kalau nggak puasa, nggak kena charger. Bener itu. Insapi. Karena Nabi Ibrahim, karenanya Nabi Ibrahim alaihissalam, bapak tauhid ini, doanya ini di bulan Ramadan begini nih. Diabadikan oleh Allah di Quran surat Asy-Syu'ara surat 26 ayat 84. Andung yang baca kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Pendek doanya. Waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Jadikanlah bagiku buah tutur kata yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Nah, ini jarang diamalin. Kalau lisan kita, astagfirullahaladzim, aden lama ngicu. Ya Allah ampuni, saya lalai. Baca doa tadi. Baca doa tadi.
waj'ali lisana sidqin fil akhirin. Maka insya Allah antum terkunci, sulit balik mengicu, menipu, jolim. Amalkan besok. Ngaji di sini tanpa ada realisasi, tanpa jelas, nggak bisa. Harus dipraktekkan. Kalau antum ingin aman. Lu tahu kehidupan sekarang susah banget. Umumnya karena kita yang merusak. Ini tanpa kita sadari. Di bulan baik, hari baik, Ramadan ini tolong insafi. Ya. Artinya lisan memegang peranan penting juga dalam kehidupan sosial kita, sehingga seseorang dapat dipercaya atau tidak dipercaya tergantung dari omongannya, betul kan? Tergantung dari orang itu bisa dipercaya dengan tidak dipercaya, itu tergantung dari lisannya. Coba renungkan, gelar Al-Amin itu Nabi Muhammad gelarnya Al-Amin. Betul kan? Yang menyematkannya Allah itu. Padahal musuhnya banyak. Tapi kalau ditanya orang kafir di Madinah, siapa yang paling jujur? Muhammad. Padahal musuhnya tuh. Karena menjaga lisannya. Nggak mau berkata bohong. Al-Amin yang diperoleh Nabi Muhammad SAW dari masyarakatnya tidak lain hasil perangainya yang tidak pernah berbohong. Karena itu untuk ukuran di sini puasanya berbohong batal. Sampai percuma kata Nabi, banyak orang yang berpuasa hanya dapat lapar, dahaga, haus saja. Kan rugi itu, iya kan? Jangan deh. Berbohong tuh udah nggak perlu dijabarkan lebih jelas lagi, udah pada tahu. Walaupun itu bercanda. Nabi itu dapat gelar Al-Amin itu tidak berbohong. Alhamdulillah jemaah kita 50% dapat gelar Al-Amin semuanya. Masya Allah. Ya. Dan beliau juga sallallahu alaihi wasallam menempatkan, ya, ditempatkan makomat akhlak manusia tertinggi itu untuk kita itu rasulin ilajbal qadzabi. Ya kan? Apa itu? Artinya kebohongan sebagai puncak dari segala dosa. Kalau gitu jinah nggak puncak dong. Jinah itu awal dari bohong. Jadi puncak daripada dosa adalah pangicu. Alhamdulillah, la salase dibayi kok ketina. Beko untuk KMA sekian, untuk nan mendoakan sekian, untuk anu sekian. Langsung lah kacau kok. Apa ngicu ndak? Batal puasanya tuh. Bajanjinya ke Tuhan, bajanjinya ke majelis. Aku ngaji kok indah, itu bukti krusial. Allah bajanji pula ke anak yatim sekian. Jangan mengecek daripada buwe dosa ndak bisa jaga lisan. Setuju? Itu dia, lebih baik diem deh. Dalam hati nggak apa-apa, Allah memaafkan. Tapi kalau sudah dijaharkan bahaya. Kok berang-berangan dong? Apa? Aduh, ya menyangkut orang banyak masalahnya. Iya kan? Rasulin ilajbal qadzabi. Kebohongan adalah puncak dari segala dosa dan merusak puasa dan bisa membatalkan. Gampang-gampang aja deh ngaji. Jadi dalam konteks kekinian, kodrat zaman sekarang itu, pengertian hakikat kebohongan itu adalah menjaga lisan dapat dianalogikan dengan tulisan. Tahu tulisan? Hati-hati tulisan. Nggak ngece, tapi tulisan itu ngece. Analogi zaman sekarang. Tak. Yo Kang,
Beko mau kirim Kang untuk anak yatim supaya ambu selesai walaupun tidak ikhlas urusannya kan baru ngirim ke anak yatim. Alah selesai anak yatim kamu ya alhamdulillah. Alah pusing ya. Baraninya berjanji macam kali itu berarti kan janji ke Allah ke anak yatim itu. Kalau ke anak yatim itu janji ke Allah. Insya Allah takutnya nggak berkah. Jadi analoginya dengan tulisan tidak saja mengubah satu pikiran. Enggak. Kalau lisan bisa merubah hanya satu yang diomongin di depannya. Kalau tulisan tidak. Tapi mampu menembus ribuan pikiran manusia. Syed Qutb Syekh Abdul Qadir Jalani perkara ini menjelaskan begini nih. Rasyatun wahidatun yumkinu an taqtariko ra'san wahdat faqat amma kitabatu fayumkinu an taqrariko ala hururusi. Satu peluru nih tembakin dar hanya dapat menembus satu kepala, mati satu. Ya. Matinya cuma satu kalau satu peluru. Namun tulisan bisa menembus ribuan kepala. Betul? Itu kata Syekh Abdul Qadir Jalani. Hati-hati. Risalah, dakwah, men-share sesuatu. Jadi tulisan yang baik bisa mempengaruhi, menyebarkan kebaikan kepada orang lain. Tapi tulisan yang berisi fitnah, kebohongan, kebencian, hate speech dapat melahirkan dusta, kebencian, dan seterusnya menjadi sesuatu kebenaran. Kalau terus-menerus. Ini mengingatkan kita pernyataan Paul Joseph Goebbels. Beliau satu-satunya menteri propaganda pada zaman Hitler. Jadi ada menteri pangicu. Alhamdulillah di Indonesia tidak ada menteri propaganda pangicu kan tidak ada. Nah. Ada. Prakteknya takunya kan itu. Hitler ada itu menteri propaganda pangicu bahasanya itu namanya Paul Joseph Goebbels, pangkatnya Letjen. Menteri dia. Seorang menteri dikhususkan propaganda. Menyatakan begini beliau nih. Aina kogel kanur ainen kop durkatringen. Bahasa Jerman tuh. Andung bisa bahasa Jerman dikit-dikit. Ya kan? Aber dia skrifkan tensinden von Kopendrucksdrigen. Artinya dong ya. Sebarkan kebohongan berulang-ulang. Sebarkan kebohongan ulang-ulang, bohong. Rakyat bohongin aja rakyat tuh semua. Kepada masyarakat banyak. Sebab akhirnya kebohongan yang diulang-ulang akan membuat mereka percaya. Percaya nggak? Jadi gini, kalau mau kamu yakin dengan namanya siapa tuh besok siapa tuh di situ di pon itu siapa tuh besok percaya malie. Itu mulai terjadi zaman sekarang. Karena doktrin itu mentele kebohongan yang diulang-ulang, bermain setan tuh. Ayo. Ramadan tidak boleh. Jaga doain karena ada sultan. Doa itu ucapan itu adalah kalam ad-du'a di bulan Ramadan. Omongan itu adalah doa di bulan Ramadan itu. Jadi paling mati adalah putaran kedua, bermohonlah, tapi profesional, masuk akal, jangan minta jadi presiden. Betul kan? Minta satu aja. Ya Allah berilah saya anak. Ya Allah berikan saya rezeki yang cukup, yang bisa mengalahi Nabi Sulaiman. Waduh kacau nih. Ya, insya Allah. Kapan waktunya? Mulai besok. Kemarin udah diisi tobat. Kalau antum tobatnya kurang, antum bantu di sini. Ya, karena di situ ada wasilah. Kita mendoakan yang tobatnya belum tersampaikan. Kita bermohon kepada Allah.
Yang ketiga. Pertama tadi apa? Dalam puasa ini. Yang pertama tadi udah disebut. Gadul basar, jaga pandangan. Kedua, jaga lisan. Yang ketiga, konteks zaman sekarang lisan itu termasuk tulisan. Ketiga, manusia samai mata. Jaga mata. Mencegah ya. Oh bukan. Yang ketiga ini runutnya ya. Mata, mulut, telinga. Samai itu telinga. Jaga pendengaran. Ya. Dari hal yang makruh. Tahu yang makruh? Yang makruh aja nggak boleh di bulan puasa. Kurangi. Iya sih. Itu makruh kan? Dengerin musik boleh. Tapi bisa rusak loh. Karena kesultanan kesucian itu terganggu. Karenanya menurut Al-Ghazali, setiap yang haram diucapkan berarti haram pula mendengarkannya. Ya. Maka dari itu Allah menyamakan antara orang yang mendengar dengan yang akan makan disamakan dengan makan babi, haram. Jadi kalau antum ucapan itu jelek, misalnya gibah atau gibah, antum nggak bisa pergi segen didengerin ikut ketawa, maka antum sama makan, maaf bebek, haram. Bulan puasa batal tuh. Jadi gibah itu batal. Ini kata siapa? Bukan kata antum. Bukan kata Al-Ghazali. Al-Ghazali menyene dari Quran surat Al-Maidah. Kata Allah pasti benar kan? Mendengarkan antun gibah itu batal. Aduh, mungkin berat puasa ya ternyata ya. Ya iya puasa kita dapat haus sama lapar aja. Kenapa begitu? Dibaca Ikhwan, Iqra Ikhwan, Al-Maidah surat 5 ayat 42. Itu buktinya. Baca tuh. Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak makan yang haram. Jika mereka orang Yahudi datang kepadamu untuk meminta putusan, maka putuskanlah perkara itu di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka. Jika kamu berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan memberi mudarat kepadamu sedikit pun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah perkara itu di antara mereka dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. Ini kalau bulan puasa siang hari dalam menahan, ada orang gibah, maka segera pergi, berpaling. Ya, karena kamu akan disamakan memakan makanan yang haram. Itu kata siapa? Kata Allah kan? Tapi kalau satu, kalau ngakak. Sama mana dong?
Nah, itu puasa yang sempurna ya. Jadi Anda menunjukkan puasa yang paling sempurna gimana sih? Ya kan? Karena kita ada kehendak. Sudah saatnya lah kondisi sekarang itu diatasi dengan kekuatan manusia, kolega, pikiran bisa kalah kecuali dengan kekuatan rohani agama. Insya Allah. Paham? Karena kodrat zamannya udah tua dunia tuh. Udah nggak bisa mendukung secara kekuatan sains. Dia harus didukung dengan kekuatan Allah. Itu rohani. Doa, baca Quran, ikuti tata aturan agama. Sudah saatnya kemana-mana bawa agama. Ya, kemana? Ke pub bawa agama. Maka antum akan cepat pulang. Betul? Ke kafe bawa agama. Maka antum akan nunduk pandangan. Setuju? Setuju. Mancing bawa agama. Makanya nggak akan ngicu kepada bini. Sama kaji kok. Bulan puasa. Setuju? Oh. Jadi kalau doa kita tidak termakbul sebabnya apa? Nggak tahu tempatnya. 10 hari untuk apa? Hari kedua untuk apa? Hari ketiga untuk apa? Itu gunanya thalibul ilmi. Ayat tadi itu dikuatkan lagi karena pentingnya ini. Bergibah itu bahaya di bulan Ramadan. Dibaca ikhwan lagi, dikuatkan lagi, semua firman Allah kok. Nah, yang kedua Al-Maidah 63 deh, baca deh 63-nya. Laula والأحباب عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. Mengapa orang-orang alim mereka, pendeta-pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram? Sesungguhnya amat buruk apa yang telah mereka kerjakan itu. Pertanyaannya ya, berkata bohong atau haram dulu? Bohong dulu kan? Berarti prioritasnya, tolong kalau jadi ulama, berkata bohong berbahaya. Nah, orang kan cenderung kepada yang sifatnya fisik. Iya kan? Hati-hati. Bohong itu maknanya banyak deh. Hati kita bisa tahu itu. Yang orang lain kan nggak tahu. Maka dari itu Al-Ghazali kitabnya Ihya Ulumuddin itu jelas sandarannya, mempoin-poinkan sempurnanya puasa itu bukan faktor hanya menahan lapar haus saja dan berhubungan di siang hari, bukan itu poinnya. Dan Al-Ghazali juga menegaskan orang yang diam, kalau puasa itu banyak diam, dalam arti mendengarkan pergunjingan, walaupun kamu nggak ngomong, diem, tapi ada orang bergunjing, kamu diem di situ, sama halnya sedang menikmati sesuatu yang keji atau haram. Sama. Makanya tadi perintahnya kan menghindar, pergi aja. Kan banyak alasan. Deh sakit paru dena, memana. Betul kan? Udah gitu aja deh. Wabil khusus di putaran Ramadan. Karena sebagaimana sabda Nabi, dikuatkan lagi sabda Nabi ini. Inna naman waman yasma wa yata'awanan ala ithmi. Orang yang menggunjing dan yang mendengar bekerja sama dalam dosa. Hadis sahih. Jadi sudah jelas. Nah, pertanyaannya di sini ada ulama ceramah agama, berani ceramah kayak gitu? Mudah-mudahan berani. Ya. Jadi selayaknya kita hindari jebakan penggunjingan di tengah obrolan kita itu yang sehari-hari aja ya.
khususnya lawan bicara. Jangan sampai terjebak dengan tipuan halus yang ditiupkan setan korin. Tahu setan korin? Setan korin itu setan yang bertempat di badan antum. Satu manusia ada kembarannya, kembaran baik malaikat. Tapi kalau antum mengikuti korin terus, malaikat tidur, nggak membantu. Jadi kalau di sini dilihat, ya dilihat nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berapa jemaah? Berapa makhluk? 20 korin. Malaikat banyak, paling banyak malaikat karena Allah sayang. Ada di belakang, ada di depan, ada di atas. Tapi kenapa diem? Karena antum semua kuat balik korin. Jadi korin itu nggak di KB, nggak diikat. Ya, dia umurnya panjang, antum mati dia masih hidup. Nah, karena jin umurnya panjang, dan itu ada di Quran, ada di hadis. Sampai, jadi kalau antum melihat sesuatu yang sudah meninggal, oh datang itu jangan takut, itu korinnya. Duduk. Bulan puasa ada itu. Dan antum mesti ngikatnya. Kalau si ampa beneran yang natural, yang aneh-aneh itu ya, itu memang nggak ada. Jadi antum kalau streaming keluar nggak ketemu tuh. Kalau ketemu ya korin. Jangan-jangan pas streaming yang bawa HP itu ketangkep streamingnya bawa HP itu, korinnya tuh, gitu. Ngapain takut ya? Nah supaya jangan kaku ya kajinya. Dan ini yang anu sampaikan nggak bohong, bulan puasa loh. Ya, seenggaknya jelas. Ya. Jadi tolong di sini kata Allah, kenapa para ulama tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong? Kalau memakan haram udah jelas. Seperti disindir kan? Baca aja Quran tuh. Maka dari itu, di kitab Ihya Ulumuddin menegaskan orang yang diam dalam arti mendengarkan pengunjingan sama dengan orang menikmati sesuatu yang haram. Kalau nggak pergi. Karena sebagaimana Nabi bersabda tadi sudah disebut, orang yang mengunjing, mendengarkan itu sama-sama dalam dosa. Selayaknya kita menghindari dari jebakan-jebakan tadi di bulan yang penuh makfirah, penuh barokah, kita ilmuilah tipuan-tipuan halus yang berada pada tubuh kita sendiri. Dengan berpuasa, kita sedang mengaktifkan apa? Antum berpuasa tadi kan? Self control. Iya. Aktif tuh. Kontrol pikiran, kontrol mata, kontrol pendengaran, kontrol segala, kontrol semuanya. Aktifkan, itu kehendak Allah. Upaya ini menguatkan ruhani untuk tidak merusak puasa, mencederai Ramadan. Ramadan itu tamu, jangan sampai Ramadan itu luka. Karena nggak ada kontrol kita, betul kan? Bisa membatalkan akhirnya. Dengan perbuatan-perbuatan rendah yang mungkin biasa dilakukan di luar bulan puasa. Puasa kan menjadi tolok ukur, olah spiritual sekaligus moral kita. Bisa mereformasi, merekonstruksi bangunan psikologis dalam jiwa-jiwa manusia ketika kita berpuasa. Di sanalah akan timbul kesadaran ketuhanan. Manusia semakin tinggi, hati selalu terpaut dengan Allah, itu waktunya di bulan puasa sebenarnya. Dan kalau antum mengkontrol semua indrawi kita, maka antum diamini melalui perilaku keseharian kamu praktekkan, maka antum akan ditolong 11 bulan ke depan. Udah banyak bener ngobrolnya dong. Itu nggak ngobrol, antum menjelaskan Quran. Aplikasinya gimana? Iya kan? Ya.
menegakkan optimis, membangun kepercayaan antar sesama dengan tidak melakukan kebohongan, bergunjing, permusuhan, adu domba, menyebarkan berita bohong atau zaman sekarang disebut hoax. Jiwa rahasia puasa adalah melemahkan kekuatan celah setan yang bisa menjerumuskan. Tutuplah celah itu dengan mengatur pola makan dan tidak berlebihan ketika berbuka. Tuh. Awal puasa waktu dandam ya. Kalau nggak 10 sempurna nggak enak nih. Kolak, campur. Pas salah minum, mubazir, lah kanyang saya. Bener nggak? Ya. Kata Nabi, jangan berlebihan berbuka. Ketika buka puasa, karena itu menjadi kunci penyingkapan sebagaimana perkataan Al-Ghazali dari Ihya. Dong jelaskan ya. Kalau berbuka, jangan emosi. Kalau sudah kenyang berhenti. Maka Nabi pakai 3 jari. Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk air, sepertiga untuk ango. Benar kan hadisnya? Man ja'ala baina qalbihi wa sadrihi mawdiya ta'amin fahuwa mazubun anhu. Wa man faqara batnahu lam yaqfi an yarfa hizabahu qabla an taqlu himatuhu min ghairillah. Wa zadruku lidzalika yakmunu fi tanawuli kamiyatin aqalla minat ta'ami. Siapa yang menjadikan antara hati dan dadanya tempat penampungan makanan sampai siko kanyangnya, maka dia terhijab dari Allah. Tidak masuk ilham, tidak masuk petunjuk, itu terhijab. Dan siapa yang mengosongkan perutnya ala kadarnya diisi untuk bisa tegak sholat saja, maka Allah akan membukakan hijabnya sebelum cita-citamu yang kosong menjadi terlaksana. Dan pangkal semua itu ada dalam menyedikitkan makanan. Oke? Praktekin ya. Kalau kita ada permohonan, kalau kita ada kehendak, kalau kita ada hajat, keinginan. Paham ya? Itu paling makbul Ramadan. Jadi harus diilmui, harus dijelasi. Sebagai upaya mensucikan hati, maka dibutuhkan kesadaran penuh dari jiwa terdalam kita dalam berpuasa secara lebih sempurna. Bukan hanya sekedar ritual tahunan saja. Sebab ketika salah satu anggota tubuh ditekan untuk menahan diri, maka pergolakan batin serasa membuncah menuntut penuhanan. Jadi puasa menahan lapar, dahaga. Ini sederhananya. Namun jangan dikira kenyamanan akan diperoleh dengan mudah seketika. Tidak. Hati berontak, setan pun menampakkan taringnya korinnya untuk terus mengembuskan godaan pada puasa. Suasana lenggang dan tenang menjadi tempat perpaduannya mengangkangi manusia. Siapa yang terkuat di antara mereka? Maka dari itu di antara langkah-langkahnya adalah dengan menutup celah masuk setan dengan menyedikitkan makan dulu. Waktu berbuka. Ini disampaikan oleh Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Mau percaya mau tidak, semua yang diucapkan Al-Ghazali pasti ada sandaran sebab dalilnya. Poin berikutnya, perihal bagaimana menanggapi kesempurnaan puasa yang sifatnya khusus ya. Khusus itu lebih keren dari umum. Pada poin keempat, di kitab itu mengatakan dengan mencegah anggota tubuh lainnya dari segala dosa. Mulai dari tangan, kaki, melangkah yang benar. Dari hal yang makruh saja dicegah. Tahu makruh? Nggak bermanfaat. Ngabuburit itu makruh. Tahu ngabuburit? Orang Sunda nyebutnya gitu. Ngabisin waktu. Apa salahnya di rumah menggunakan manfaat? Misalnya nanam pohon, nanam cabai, betul kan? Kira-kira gitu. Mencegah perut dari semua hal syubhat pada saat berbuka. Jadi
Puasa menjadi tak berarti ketika mencegah dari makanan halal, sementara berbukanya mengkonsumsi makanan yang sifatnya berlebihan. Apalagi haram. Ingat, haram bukan esensinya loh. Walaupun itu halal, mendapatkannya dari maling, nasi itu bisa haram. Nggak percaya, ya udah. Lah tahun doang. Iyalah tahun dong ingat. Ibaratnya begini, membangun sebuah istana menghancurkan kota. Sampai itu Al-Ghazali menyebutnya di Ihya Ulumuddin kan begitu. Siapa yang udah baca Ihya Ulumuddin? Iya kan? Nah, demikian pula makanan halal menjadi berbahaya loh. Ketika terlalu banyak dan berlebihan. Ini bukan disebabkan jenisnya, melainkan nilainya menjadi haram seperti obat takarannya yang sedikit sesuai anjuran dokter. Kita kan dianjurkan tidak berlebihan, tidak sampai ke dada. Maka puasa antum mujarab. Sedangkan berlebihan dosis akibatnya berbahaya. Contohnya di obat tadi. Itu diilmui. Selain itu, ada satu narasi hadis akrab di telinga kita nih. Banyak yang tahu. Kamin insanin yasummu walaisillahu ilal jua wal atashu. Berapa banyak orang yang berpuasa namun mereka tak mendapat apapun kecuali lapar dan haga. Udah paham ya? Termasuk berbuka, berbohong, berdusta, ghibah. Hati-hati putaran kedua. Poin itu. Karena itu ada 3 makna yang terkandung dalam hadis tadi. Banyak orang puasa hanya dapat lapar dan dahaga saja. Maknanya itu ada 3. Satu, pertama, orang yang berbuka dengan makanan haram, jelas. Haram itu walaupun halal, nasi halal, randang halal, iya kan? Pange masim halal. Halal kan? Mandapenya mencilo, mengicu menjadi haram. Betul kan? Merusak. Tuh. 2, orang yang menahan diri atau berpuasa dari makanan halal, ya. Tetapi ketika berbuka dengan hidangan daging manusia. Aduh, mau. Daging manusia dimakan, itu yang disebut ghibah. Itu yang begunjing. Siangnya begunjing, babuko, asamo aja makan daging manusia. Ini kata Allah. Bukan kata Andong, bukan kata Al-Ghazali. Al-Hujurat 49 ayat 12, Iqra iwan. Itu dia tuh. Gampang aja kajinya kan. Ya Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Tobat, bagunjing jalan, terima enggak? Bohong tuh. Benar kan?
Aba buko halal, sadonya halal, sabalumnya si anu kapatang itu deh, payah. Ini dapet rumah itu dia ini main apa kok, main judi online gitu. Batal tuh. Kenal sepele itu. Kata siapa? Ayo. Kata Allah kan? Samo jo makan bangkai daging sapi masih keren, bangkai manusia. Saya potong kaki dijual di pasar alay, angku lari saya di nusa kampung mah. Nggak ada nama Bali. Kok dimakan? Aja anggap sepele. Ikut Quran loh. Jadi kita udah tahu sebab-sebabnya. Nah, itu makanya antum agak nyinyi menjelaskannya. Penekanannya ke iman lah, ya. Imani, tolong imani. Ketiga, orang yang tidak menjaga anggota tubuhnya dari perbuatan dosa dan tercerah. Udah jelas. Selanjutnya keempat, tidak memperbanyak makanan halal ketika berbuka sampai-sampai rongganya terisi penuh. Tadi udah jelas ada firmannya. Karena sebagaimana disebutkan, itu dasarnya juga ada di hadis. Min makanan au makanan abghada lillallah min batini mamlu'in minal halali. Tidak ada tempat atau wadah yang lebih dibenci Allah dari perut yang penuh dengan yang halal. Allah nggak suka. Kenyang banget itu Allah nggak suka. Itu dasar dalilnya. Jadi anu ingatkan, kalau menahan minum biasa deh, udah tahu. Tapi babuko tolong direm, sepertigo, duduk. Itu kuncinya. Sanggup ngamalin? Sanggup dong. Beko lupu undih lama randang deh. Malengah nyupupuh walaupun babuka. Allah nggak suka tuh. Penting nih. Wah, pas musim rambutan, musim duren, bulan puasa nyupupuh sejadi-jadinya. Bengek antum. Mana? Ketika kita berpuasa selayaknya pengaturan kontrol harus tetap kita pentingkan walaupun sudah dibolehkan makan. Karena siam itu 24 jam bahkan 30 hari. Menahan itu 30 hari. Sampai bukan ekstrim, nggak makan 30 hari is dead antum. Benar kan? Jadi dengan siam menahan artinya itu kita berharap ada faedah, manfaat bisa kita dapatkan khususnya jasmani. Urangan palunya kampung mendung-indung dia. Kok banyak makan lah, banyak dosa tuh mah. Percayalah. Insya Allah banyak ngaji, banyak zikir, la ilaha illallah disiko, banyak mendengar taklim, langsing sadenya. Pak ala langsing, Acendra ala langsing, ndak ado nang bantu bule kabau lim ndak ado. Alhamdulillah langsing. Alhamdulillah ndak Pak. Sehat itu. Menjadi gunanya ndak bulan Ramadan saja. Hati-hati mah buku. Asal selesai puasa banyak panon rumah sakit. Ada tak kajui. Padahal jelek, jalan di Quran. Anda minta bantu, ya. Ustadz Ajmi, ya, Ustadz Aris, sampaikan di luar. Karena beliau pendakwah kan. Kalau Ustadz Acendra dakwahnya sendiri dulu. Iya kan? Kan itu penting. Ya kan? Ajan puasa menahan minum dari terbit matahari sampai terbenam matahari. Kan gitu? Itu biasa tuh. Babuko, sepertigo. Ada hadisnya, ada Qurannya. Ada manfaatnya untuk tubuh, ada manfaatnya untuk ilham. Itu kan dia selesai kaji itu. Insya Allah antum didekatkan sama Allah. Kalau mengikuti puasa yang secara sempurna tadi, kalau kita membaca Ihya Ulumuddin itu bukan bohong, itu jelas ada sandaran dalilnya. Anda nggak membela Al-Ghazali enggak, karena beliau ini ada sandaran dalilnya, kan gitu. Ya. Poin penting dari pernyataan kitab ini, nukil saja ya.
bukan dari faktor makanan saja, tapi perolehannya harus dipastikan oleh jalan yang halal. Sebab sebenarnya puasa juga harus memperhatikan gerak laju anggota tubuh lainnya. Jika perolehannya dari jalan yang tidak baik, jolim, pangicu, haram, secara otomatis ketika menjelma hidangan menjadi haram juga. Keharaman bukan terletak pada zatnya, bro. Bukan terletak pada wujudnya. Pertanyaannya, nasi bisa haram? Bisa. Pertama, dapatnya dari nipu. Kedua, orang yang memakannya sakit gula. Rokok bisa haram, bisa makruh, bisa haram. Betul kan? Ada macam perdebatannya, rokok itu ada makruh, ada haram. Nggak antum kaji. Sebaiknya jangan merokok, menjadi haram kalau antum sakit asma. Lah sampai haram lah, karena badan antum kan bukan punya kita. Makanya ada puasa. Benar kan? Masya Allah. Kira-kira gitu deh. Jadi hati-hati menjadi haram tuh. Termasuk yang memakannya atau mendapatkannya. Jadi esensinya yang perlu kita pahami. Kalau antum punya kehendak, punya doa, hati-hati pintu-pintu waktu Ramadan. Itu harus suci semuanya. Namanya juga bulan suci kan? Sehingga ini mempengaruhi nilai dari ibadah puasa itu sendiri, dan kalau diandung bisa batal. Maka sesuatu yang haram atau menjadi haram, misalnya dari kebanyakan makan atau substansi makanan yang diperoleh dari keharaman, akan berpotensi merusak agama. Sejalan dengan pernyataan tadi, ada istilah sangat menarik nih, Dung sampaikan aja ya. Al-Ghazali menyebutnya di kitab lainnya faksiul gajayati, makanan yang keji. Bukan haram lagi, tapi makanan keji. Karena makanan yang keji itu menjolimi, mengakibatkan apa? Hati membatu, karyango. Berlebih makan, paru dan kambung-kambung tuh biasanya karyango. Kalau indak den, perhatian salah. Andung ndak mengecewakan orang. Ada kini kan malam. Kalau siang batal andung. Dakwah. Ya. Jangan sampai faksiul gajayati itu mengeraskan hati menjadi keras. Dan kalau hati keras, Allah nggak mau masuk. Allah tidak akan memberi petunjuk. Allah tidak akan ngasih ilham. Kalau ilham tidak ada, buntu kepala. Galau. Dari pagi main game sih sampai sore itu. Buntu. Nggak ada kerjaan. Benar itu. Nggak dikeras. Sedangkan makanan yang baik akan menerangi, melahirkan kelembutan hati dengan mengurangi makan, dengan aturan agama, serta bisa mendekat sedekat-dekatnya Allah. Ini kata Allah. Yakini, itu kata Allah. Al-Baqarah surat 2 ayat 172. 172. Kalau ada angka 7 praktekin. Buka, sedikitkan makan. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar hanya kepadanya kamu menyembah. Sampai jelas kata Allah kan? Kita tutup dulu di part 1 ini, kita masuki ke part 2. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praise
praise to Allah. I never thought about all the things you have given to me. I never thanked you once. I was too proud to see the truth and prostrate to you, until I took the first step, and that's when you opened the doors for me. Now, Allah, I realize what I was missing. صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام. يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان. سيدي يا محمد حبك روح الإيمان. يا ربي أرجو لقاءه يوما في دار السلام. يا حبيبي حبيبي يا محمد صلى عليك